Kak Hanifah Kediri. Sama kita lagi di Kediri. Oke, Hai Kak. kita lagi kita akan ngomongin tentang logika formal. Berbicara tentang logika, kita sama-sama cewek ya teman-teman ya. Nah, ini kadang kelemahan kita. Karena cewek itu pakai perasaan gitu kan ya. Nih, saya punya meme kayak gini ya. Jika hidup adalah pilihan, wes. Boleh nggak sih milih hidup bareng kamu? Ini curahan hati saya gitu kan. Oke, logika itu nggak pernah salah. Maksudnya gimana? Setiap orang itu punya cara berpikirnya masing-masing. Misal, logikanya tidak, gitu kan ya, sama logikanya Miss Tessa, itu bisa aja berbeda. Tapi ya dua-duanya benar kayak gitu. Cara berpikir logis setiap orang tuh beda-beda. Tapi, karena yang kita bicarakan malam ini adalah logika formal, ini adalah konsep logika yang sudah ditentukan, gitu ya. Mirip kayak matematika lah, ini kayak gitu. Konsep ini tuh paten. Jadi nggak boleh teman-teman melibatkan pengalaman pribadi teman-teman dalam mengerjakan soal logika, khususnya di soal-soal penalaran umum. Oke ya. Kunci pertama adalah nggak boleh pakai perasaan. Jangan ya, supaya teman-teman nggak boleh pakai perasaan. Oke, saya akan menampilkan 4 soal kayaknya. Ini. Soal ini saya berikan sebelum teman-teman dikasih tahu cara ngerjain. Jadi kita mau ngeliat dulu seberapa jauh sih ya pemahaman teman-teman. Soal pertama, wait, 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 wait. Ini, kerjakan soal pertama dulu, tulis jawabannya di kolom-kolom kolom komentar ya. Nggak apa-apa kelihatan temennya, nggak apa-apa. Silakan. Yang saya tanyakan adalah kesimpulannya dari soal pertama ini. Punya 2 premis, kesimpulannya apa? Oke, Miss Ulfa sudah menjawab. Vida sudah menjawab. Miss Iin sudah menjawab. Ayu sudah menjawab. Miss Ayu. Kayaknya Amartia tuh namanya yang saya kenal bukan Amartia deh. Oh, Tia. Tia. Miss Tessa sudah. Anifea Fahmi Nur Fitri. Siapa nih panggilannya, Miss? Miss Ani? Miss Fea? Vea, Miss. Ren? Vea. Oh, Fea. Oke, siap. Miss Rara sudah. Kak Hanifah Kediri? Oke, sudah. Aman. Soal pertama saya yakin aman banget. Karena ini gampang. Oke, karena beberapa orang benar, saya nggak akan jelasin dulu. Oke, kita kita jelasin di akhir. Aman. Soal kedua, silakan dicoba. Kalau nggak tahu jangan ngasal ya. Ketik aja nggak tahu. Wis, tidak. Menggalau, menggalau ini. Tidak hidup bersamamu. Wis, dia. Aku tidak bersamamu, aku tidak hidup bersamamu. Oke. Jangan kopas punya temennya ya. Hilda, aku tidak hidup, aku tidak bersamamu, Rara, tidak hidup bersamamu. Wis, jangan bilang nyontek ini ya. Dan teman-teman tahu nggak? Ini udah jam semua belum? Kita cek dulu. Dari Pida, dia. Oke, masih ada yang belum? Kita tunggu Miss.
Ulfa? Mana Miss Ulfa? Miss Tessa? Iya, Miss. Jaringan, Miss. Mohon maaf. Oh, oke, Miss. Oke, kita lihat, kita hitung berapa yang udah jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dari 16. Dan teman-teman tahu, nggak ada yang jawab benar. Oke, terima kasih Mas Tessa, sudah jujur. Dari 13 orang yang jawab ini, nggak ada satupun yang benar. That's why logika berpikir, bukan pengalaman pribadi. Ya, jadi abaikan pengalaman pribadi yang aku tidak bersamamu itu, tolong diabaikan ya. Konsep berpikir logika itu seperti ini, teman-teman. Kita belum ngomongin rumus, kita ngomongin cara berpikir. Premis pertama, yang bagian ini, dia bilang, jika aku hidup sekali lagi, aku memilih hidup bersamamu. Dia cuma bilang kayak gitu. Ya, dia cuma bilang, pokoknya kalau hidup sekali lagi nih, aku maunya sama kamu. Nah, premis keduanya bilang, aku tidak hidup sekali lagi. Terus kalau tidak hidup sekali lagi, terus aku jadi nggak sama kamu. Kan belum tentu. Kan dia cuma bilang, pokoknya kalau aku hidup sekali lagi, aku mau sama kamu. Terus kalau aku nggak hidup sekali lagi, bisa jadi aku masih mau sama kamu, atau aku udah nggak mau sama kamu. Kan kayak gitu. Ya. Jadi konsep berpikirnya kayak gitu. Teman-teman, kalau premisnya cuma bilang ini, ya jangan diasumsikan yang lain. Dia cuma bilang, jika ini, maka itu. Udah selesai. Terus kalau nggak ini, ya nggak tahu. Gitu. Berarti jawaban dari soal ini adalah teng-teng. Ya, nggak tahu. Love yang retak ini berarti tidak dapat, dia jalan sendiri. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Bertanya dulu. Oke, yang ini simpen dulu. Nanti kita coba kerjain lagi, tapi pas udah dikasih polanya. Sekarang sampai sini aman ya? Saya mau next, boleh? Oke, kalau mau Ya, tanya Miss. silakan. Oke, silakan dipotong nggak apa-apa. Miss, boleh bertanya. Boleh, Miss Ulfa, silakan. Ya, izin bertanya terkait dengan soal yang kedua nih. Mm-mm. Hmm, tadi kan saya jawabnya salah ya, Miss ya. Ya, Hmm, di mungkin ini bisa diluruskan pemahaman saya gitu, Miss. Saya tadi anggapnya kan premis satu itu P maka Q gitu ya, Miss. Terus betul. premis dua itu ingkaran P gitu. Jadi saya jawabnya ingkaran Q gitu. Kirain seperti Betul. itu, Miss. Oke, kita simpen pertanyaan ini ya, nanti ya. Ya, benar. Ini polanya kayak gini. Jika P, maka Q. Premis keduanya, ingkaran P. Ya, simpen nanti dulu ya, Miss Ulfa ya. Gih, Miss. Ya, siap, Miss. Kita ke soal yang ini dulu. Bentar. Kerjakan dari yang atas. Nih, yang ini. Yang atas dulu silakan diketik. Kalau bingung bilang ya, biar pemahamannya nggak salah.
Maaf, masih bingung. Oke, makasih Tia. Ntar kita baca dari atas. Aku tidak hidup sekali lagi. Aku tidak hidup sekali lagi. Tidak hidup. Oh, tidak hidup lagi. Emang Miss Rara ini ya. Aku tidak hidup sekali lagi. Aku tidak hidup sekali lagi. Nah, kalau yang konsepnya seperti ini, jawabannya ini. Biasanya kalau yang kayak gini teman-teman masih bisa benar. Aku tidak hidup sekali lagi. Oke. Pola berpikirnya seperti ini. Sekaligus menjawab pertanyaannya Miss Ulfah tadi. Kalau teman-teman bingung cara kerja logika, pakai pola aja, ya. Karena pola ini tuh bentuk ringkasnya dari logika. Jika aku hidup sekali lagi, kita simbolkan pakai P. Simbol ini bebas, boleh A, B, C, D, Z. Maka aku memilih hidup bersamamu, maka Ki. Aku tidak memilih hidup bersamamu. Hidup bersamamu itu kan Ki. Karena ada kata tidak, berarti negasi. Negasi atau ingkaran itu berarti bentuk negatifnya dari kata ini. Ya, biasanya ditandai sama kata bukan ataupun tidak. Kalau bentuknya kayak gini, jika P, premis pertama bilang, jika P maka Ki, realitanya negasi Ki, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini bisa. Ini namanya tollens. Tapi teman-teman nggak perlu tahu ini, yang penting tahu rumus ini. Oke? Yang kedua, itu ada namanya ponens. Pola berpikirnya, jika P, maka Q, realitanya P. Kesimpulannya Q. Cuma dua ini yang boleh. Makanya tadi, pas teman-teman masuk soal, kan soalnya yang Miss Ulfa tanyain tadi gini kan, jika P, maka Q. Realitanya negasi P. Negasi P itu nggak ada tuh namanya. Nggak tollens, nggak ponens. Makanya negasi P itu tidak dapat ditarik kesimpulan. Ya, jadi yang bisa ditarik kesimpulan cuma dua. Yang Q-nya dinegasikan atau P-nya muncul. Cuma dua ini yang ada jawabannya. Sisanya tidak dapat ditarik kesimpulan. Bertanya dulu, Miss Tessa, Miss Tia, dan yang lainnya. Negasi apa, Miss? Oke, terima kasih. Negasi, tulisannya kayak gini. Biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Itu tuh bentuk ingkaran, bentuk negatifnya, ya, lawannya dari kata itu, Miss. Misal, saya punya kata. Saya suka kue. Ini pernyataan saya. Terus kita negasikan. Berarti saya tidak. Nah, kata tidak ini penanda negasi. Saya tidak suka kue. Menjawab, Miss Rara? Ya, Miss. Terima kasih. Oke, yang lain, monggo. Teman-teman punya hak untuk bertanya. Teman-teman punya hak untuk salah. Saya yang nggak boleh salah ini. Hey, Marsil. Halo, Miss. Halo. Negasi. Ntar, baca pertanyaan Kak Hanifah ke diri dulu. Kenapa saya selalu ketawa ini ya? Ini kayak kegiatan organisasi, Miss, soalnya. Kak Hanifah ke diri. Negasi itu apakah hasilnya pasti tidak ya, Miss? Pokoknya kalimat-kalimat negatif biasanya, Miss. Bisa tidak, bisa bukan. Seringnya iya. Dua itu. Tidak ataupun bukan. Bahasa lainnya tadi tuh, ingkaran.
mengingkari. Guys. Ya, ini kalau teman-teman berarti Miss, kalau ketemu kayak gini, fokus ke tolens dan polen. Selebihnya tidak dapat ditarik ke sini. Betul, Hilda. Betul. Yang teman-teman harus perhatikan itu cuma bagian ininya kok. Cuma bagian kedua ini. Ya. Kalau merasa berat, membayangkan secara logika ya. Udah pakai ini aja. Karena kalau di logikain nanti teman-teman bingung. Oke. Oke, oke. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, semoga udah dicatat ya. Atau udah di screenshot lah. Sekarang kerjakan yang bawah ini. Oke, saya sudah jawab. Rara, Pida, Miss Ayu, Miss Ulfa. Tuh, menarik, menarik, menarik. Jawabannya beda-beda. Tetap dengan pendiriannya masing-masing, jangan nyontek temannya. Aku hidup sekali lagi. Aku hidup bersamamu. Sebentar. Kok bisa jadi aku hidup bersamamu ini? Memang aku hidup sekali lagi. Tidak dapat ditarik kesimpulan, tidak dapat kesimpulan. Oke. Aku hidup. Aku hidup. Sekali lagi. Iva. Oke. Dibahas. Kita pakai ini dulu. Kita pakai pola ini dulu. Pokoknya kalau nggak ada di dua ini, jawabannya TDK ya, tidak dapat ditarik kesimpulan. Jika hidup, jika aku hidup sekali lagi berarti P, aku memilih hidup bersamamu berarti Q. Realitanya, aku memilih hidup bersamamu berarti Q. Kita lihat kedua rumus ini teman-teman. Kalau realitanya atau premis keduanya Q, apakah ada? Kan tidak ada. Kalau mau Q, Q-nya dinegasiin. Kalau mau P, ya P-nya utuh. Ini kan nggak ada. Q doang itu nggak ada. Jawabannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Ya pokoknya kalau love-nya retak itu nggak di sini. Bertanya, eh, Miss Rara, tadi saya lihat masih salah. Dan yang jawab aku hidup sekali lagi, coba gimana, gimana? Susahnya gimana? Ayo Iin. Miss, nanya Miss. Yo, boleh. Eh itu kan P, mak P implikasi K kan gitu kan Miss. Yang mana? Oh iya, semua sama sih. Terus, P implikasi K, terus di bawahnya ada K, kenapa bukan P ya Miss? oke. Ya, nanti saya jelasin habis ini. Ada tiga konsep dalam penalaran logika formal. Itu cuma ada tiga konsep. Tolens, ponens, dan silogisme. Ya, konsep yang dasar ya. Kalau masalah implikasi, biimplikasi, deduktif, induktif itu beda gitu. Eh, tadi, bentar, saya jawabnya Miss Iva bentar dulu. Saya jawab yang Hilda dulu. Oke Hilda, saya hapus ini. Nih, gini. Jika P maka Q, realitanya P. Kesimpulannya Q. Ini yang ponen Hilda. Oke,
Saya menjelaskan ini pakai matematika kalau gitu, biar teman-teman bisa menerima. Di mana ya biar cukup? Di sini. Saya punya premis. Jika 2 ditambah 3, maka hasilnya 5. Realitanya 2 ditambah 3. Kesimpulannya apa? Pakai mic nggak apa-apa ya? Kesimpulannya apa? Hasilnya 5, Miss. Hasilnya 5. Kita lihat, 2 ditambah 3 itu P. Hasilnya 5 itu Q. Realitanya itu P. Maka kesimpulannya Q. Berarti kesimpulannya hasilnya 5. Ini bisa diterima. Kita bikin yang kedua. Kalau mau tanya, potong ya. Jika 2 ditambah 3, maka hasilnya 5. Realitanya hasilnya 5. Kesimpulannya, silakan buka mic yang mau jawab. Tidak dapat disimpulkan, Miss. Tidak dapat Tidak disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Kenapa? karena rumus Karena kan di tidak atas itu pasti, Miss. Karena tidak ya, pasti. Benar. Dia cuma bilang 2 tambah 3 hasilnya 5. Dia searah. Implikasi kalau bahasanya Iva tadi. Ya benar. Terus realitanya hasilnya 5. Kan yang hasilnya 5 itu nggak 2 tambah 3 kan? Bisa 1 tambah 4. Bisa berapa lagi? 5 bagi 1. Bisa 1 tambah 4. Salah. Salah. 3 tambah 2. Kan banyak kayak gitu. Jadi, itulah kenapa kalau dia ini P, hasilnya itu Q, terus realitanya itu Q, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Gitu. Karena data ini, kalau bahasa penalaran, itu invalid. Invalid itu apa? Bisa benar, bisa salah. Dan kita butuhnya jawaban yang pasti benar. Pahami? Bertanya. Bisa? Miss Iva, apakah menjawab yang saya jelaskan? Jelas, Miss, jelas. Sip. Itu ya, emang paling gampang tuh pakai matematika, jadi nggak bisa ditawar. Itu ya. Jadi, makanya itu tadi, kalau kita pakai bahasa, verbal itu kan bahasa ya. Cara berpikirnya, logikanya itu sama kayak matematika, cuma kita omongin gitu. Nah, ini yang susah. Dua device ya. Ini yang susah. Susahnya kenapa? Karena kita biasanya ngomong itu berdasarkan fakta empiris kan. Jadi kayak, oh kalau kita balik ke sini tadi. Nih, jika aku hidup sekali lagi, maka aku memilih hidup bersamamu. Realitanya, aku memilih hidup bersamamu. Apakah aku hidup sekali lagi? Ya belum tentu, kan kayak gitu. Ya, jadi logika itu nggak bisa dibalik. Ya, konsepnya persis kayak matematika, bedanya ini pakai bahasa. Oke, masuk. Ada yang mau tanya lagi? belum ada Mas. Oke, next kalau gitu. Saya hapus ini ya, semoga sudah dicatat atau di screenshot lah, boleh nggak? Ting, kenapa harus belajar logika? Konsep berpikir logika itu kayak misal teman-teman, mumpung ini cewek semua ya, tadi pas cowok semua susah ngobrol ini saya. Teman-teman bikin kue, terus punya cetakan. Cetakannya tuh bentuknya gajah, bentuknya apa? Jerapah kayak gitu. Terus cetakan ini itu bebas mau teman-teman isi pakai
adonannya donat, boleh. Mau teman-teman isi pakai adonannya kue tar, boleh. Ya intinya apa? Si cetakan itu nggak akan berubah. Hasil akhirnya nggak akan berubah. Jadi mau teman-teman masukin apapun, ya ini mau pakai cara apapun, dia tidak akan pernah berubah. Pun dengan, misalnya ada yang komen, loh Miss, kok bentuk gajahnya kayak gini gitu kan? Padahal gajah yang asli kan seperti ini, yang pernah kita lihat. Oh, nggak peduli. Yang penting gajah yang ditampilin dan dikasihkan ke kita itu bentuknya yang kayak gini. Ya, mau gajah aslinya seperti ini kita nggak peduli. Jadi misal saya bilang ke teman-teman, teman-teman, ternyata nih semua kucing itu manusia loh. Terus teman-teman nggak terima, ya nggak terima. "Oh, enggak, Miss, kucing tuh hewan bukan manusia," kayak gitu. Ya nggak peduli kayak gitu. Yang penting premisnya bilang, saya bilang semua kucing itu manusia. Entah itu di dunia nyata benar atau enggak, abaikan. Oke? Jadi itu konsepnya. Ikutin aja premisnya mau apa. Logis. Ini yang tadi saya sempat singgung. Logis menurut orang itu bisa beda-beda. Contoh ini, saya ambil dari Facebook ini, ya, main Facebook terus ketemu ini gitu. Dia bilang, senang ya lihat teman-teman mau diajak berpikir logis dan mulai lebih waras. Logis yang penulis ini maksud itu bisa beda-beda. Bisa aja logis versinya Tia sama logis versinya saya itu beda. Kadang logis yang dimaksud orang-orang di sekitar kita tuh masuk akal. Kayak gitu. Oh alasannya logis nih, oh masuk akal. Padahal secara logika belum tentu. Atau misal kayak gini. Saya dapat dari berita ini ya. Babi ngepet. Nggak tahu kenapa saya kepikiran babi ngepet aja. Babi ngepet dan jebakan logika mistika. Logika tuh banyak teman-teman. Ada logika formal, ada logika mistika. Nah, logika mistika itu yang terkait hal-hal mistis. Misal, jangan keluar jam apa ya? Kalau anak kecil dulu nggak boleh keluar habis maghrib ya. Nanti ada ini. Nah, itu logika mistika. Ya kita ikutin cara berpikirnya. Tapi karena teman-teman lagi ngerjain logika formal, ya kita ikutin cara berpikirnya. Ya, abaikan faktor empiris. Empiris itu pengalaman kita. Ini, tadi saya udah bahas. Apa? Ada yang mau ngomong? Tidak. Lanjut nih. Oke. Tadi kita udah bahas ini sempat nyinggung. Logika yang kita bahas itu punya nama selain logika formal. Kita bisa nyebut dia sebagai logika matematika. Sama aja. Ya, logika formal sama logika matematika itu sama. Ya, equal logika matematika. Kalau matematika teman-teman jelas nggak akan bisa komplain. Karena siapa yang komplain 1 tambah 3 itu 4? Kan nggak mungkin. Ya, gunakan aturan ini persis ketika teman-teman mengerjakan logika formal. Jadi kalau dia bilang plus, ya harus plus. Kalau dia bilang jika P maka Q kesimpulannya P, ya berarti ada kayak gitu. Jadi konsep logika yang kita bahas itu adalah logika matematika yang aturannya seperti itu. Gitu ya. Oke, ini cuma intro kok. Dah, masalah ponens, tolens, kita singgung sedikit. Ada 3 tadi yang saya bilang kan, ponen, tolen, satu lagi silogisme. Nah ini yang sering banget muncul di TBS. Oke. Silogisme. Kita bahas silogisme. Untuk yang pernah Bappenas, ini harusnya pernah dapat. Ya. Silogisme, dia polanya seperti ini. Kalau saya kecepatan bilang ya, jika P maka Q maka R, kesimpulannya ini gampang kok, paling gampang ini. Coret aja yang sama. Sud, sud. Berarti kesimpulannya P maka R. Oke? Aturan pertama adalah abaikan fakta. Jangan pernah pakai perasaan. Aturan kedua,
dalam mengerjakan silogisme, coret pernyataan yang sama. Teman-teman pegang ini, dah aman ngerjain silogisme. Oke, aman ya? Saya mau hapus ini ya. Semoga sudah ditulis. Kalau belum, nanti saya tulis lagi. Dalam silogisme, itu ada yang namanya subjek. Subjek itu berarti satu kata yang ada di paling depan kalimat itu. Subjek. Subjek. Subjek dalam silogisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu subjek universal. Yang kedua, itu subjek eksistensial. Oke? Unif itu berarti menyeluruh, keseluruhan, ya, universal. Contoh, ada yang pernah dengar ini? Sebutkan satu subjek universal, teman-teman, yang pernah teman-teman dengar. Semua Semua. setiap Setiap. Ada lagi? Lawannya semua? Tidak ada. ya bisa. Tidak ada. Dan semua tidak. Oke? Pokoknya yang namanya universal tuh semua ya semua. Kayak gitu. Setiap itu kan berarti tiap-tiap orang, berarti semua. Tidak ada. Ya pokoknya kalau ada ya ada. Nggak ada berarti ya satu pun tidak. Kayak gitu. Dan semua tidak. Eksis berasal dari bahasa Inggris. Exist, ya, eksistensial. Eksis itu berarti ada. Eksistensial dalam makna ini itu ada. Ada itu temannya dia itu ada kata ada, beberapa, sebagian, ya. Ada banyak ya, tidak semua. Bertanya dulu sebelum saya terlalu jauh. Paham? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Aman? Amin. Oke, lanjut. Eksistensial. Kalau teman-teman dengar kata beberapa, tolong jangan memahami ini dengan konsep bahasa yang biasanya kita pakai. Kata beberapa dalam bahasa Indonesia itu kan lebih dari dua ya. Dua atau lebih dari dua. Sedangkan kata beberapa yang kita gunakan dalam konsep penalaran itu paling enggak satu orang. Satu. Satu aja itu kita sebut dengan kata beberapa. Satu, beberapa. Sebagian, satu orang itu sudah kita anggap beberapa. Contoh, di sini ada sekitar, selesai habis, 23 orang sama saya. Kita sebutnya siapa ya? Iin. Iin, dari 23 orang ini, cuma Iin yang suka ngopi. Kita bisa ngomong kayak gini, beberapa peserta Zoom suka kopi. Walaupun yang suka itu cuma Iin, tapi kita bisa menyebut dia pakai kata beberapa. Ya. Atau kita bisa juga pakai sebagian. Sebagian peserta Zoom malam ini menyukai kopi. Walaupun orang itu cuma Iin satu orang, tapi dalam logika formal, itu kita nyebutnya sebagian beberapa. Oke, jadi satu aja itu sudah masuk ke konsep ini. Paham? Ya, jadi sebagian itu nggak harus separohnya, tapi satu orang dari 1.000 orang itu sudah dianggap sebagian. Oke, kalau dari situ sudah beres. Ini konsep dasarnya banget. Kalau ini teman-teman sudah kuat, mau soalnya diotak-atik kayak gimana pun bisa. Tapi kalau di sini belum kuat, buat dilanjutin nanti
Teman-teman bingung. Ada yang mau bertanya sampai sini? Miss, Hmm. yang semua tidak sama tidak semua itu saya lebih ambigu, Miss. Semua tidak sama tidak semua. Oke. Adakah yang bisa menjawab pertanyaannya Miss Iin? Membantu? Apa bedanya semua tidak dan tidak semua? Mm-mm. Contoh ya. Tulis di mana lagi biar muat ini? Ah, di sini. Eh, kita punya premis semua orang tidak suka kucing. Semua orang tidak suka kucing. Ada nggak teman-teman yang suka kucing berarti? Nggak ada. Nggak ada. Nah, semua tidak tuh kayak gini. Berarti semua nggak suka. Semua ya nggak mau. Misalnya kayak gini. Ini semua tidak. Salah. Ya benar, ini semua tidak. Terus yang tidak semua gimana? Tidak semua orang suka kucing. Berarti ada nggak yang suka kucing? Ada. 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 Nah, ini bedanyain. Cek, Miss. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, 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 oke. Ya, ini on mic ini, Miss Hanifah ini. Gimana, Miss? Berarti kalau saya permisi menjawab ya, Miss. Berarti kalau semua orang tidak suka kucing, itu kan hampir keseluruhan ya, Miss. Tapi kalau yang bawah tidak semua orang suka kucing, berarti ada sebagian orang yang suka gitu kan. Jadi nggak seluruhnya. Yang poin kedua saya dengar, iya. Yang poin pertama saya nggak dengar, Miss. Kurang jelas, maaf. Yang poin pertama gimana? Kayak yang pertama kan semua orang tidak suka kucing. Berarti lebih ke apa ya? Kebanyakan orang gitu kan. Oh, enggak. Semua orang Oh, tidak suka kucing, berarti tidak ada orang yang suka kucing. Nggak ada, bukan oh, kebanyakan. Nggak ada. jadi sama sekali tidak menyukai gitu kan. Iya, sama sekali nggak ada kayak gitu. Iya, baik Miss. Terima Ya, kasih. sama-sama. Sudah. Ini kalau lama nulis, boleh teman-teman screenshot, karena saya mau next ke slide-nya ini. Udah. Dah. Kenapa Miss Rarai? Nah, oke kita hapus dulu. Kalau belum paham, bilang ya, di chat aja. Karena teman-teman akan berjuang sendiri nanti pas ujian. Jadi tolong cerita bingungnya di mana. Oke, saya asumsikan konsep yang tadi sudah paham. Kalau belum paham nanti ditanyakan lagi. Siapa tahu teman-teman kayak, oh, kok tadi kayaknya ini belum paham gitu. Ya sadarnya nanti. Oke. Kita lanjut dulu ke poin ketiga. Kita punya pernyataan, ada pernyataan satu sama pernyataan dua. Karena tipe soal di silogisme yang teman-teman dapat biasanya itu ada dua premis gitu kan, dua pernyataan. Pernyataan A, pernyataan B. Kalau ini kita ngomongin subjek ya, teman-teman. Subjek itu berarti yang satu kata yang ada di paling depan. Ini subjeknya. Kalau subjeknya itu diawali kata semua dan kata tidak ada, maka kesimpulannya teman-teman pilih jawaban yang diawali kata semua atau tidak ada. Gampangnya, kalau pernyataan itu dua-duanya universal,
Berarti kan dua-duanya univ nih. Semua tidak ada kan satu rumah di univ. Berarti kesimpulannya ya univ lagi. Oke, gampangnya gitu. Poin kedua, kalau semua atau univ ketemu sama eksis, berarti kesimpulannya eksis. Subjeknya itu diawali kata-kata yang berbau eksistensial. Ada, beberapa, sebagian. Poin ketiga, kalau subjeknya itu dunianya eksis, berarti kesimpulannya eksis. Bertanya, atau ditulis dulu boleh. Kalau belum jelas, akan saya ulangi. Silakan pastikan pemahamannya. Silakan teman-teman banyak tanya. Silakan teman-teman terkesan egois karena tanya mulu. Is okay? Oke, Miss, maaf. Tolong ulangi penjelasannya. Oh, boleh. Tapi saya minum dulu, ya. Oke, ulangi. Saya hapus dulu ya. Penjelasan ini diasumsikan teman-teman sudah paham betul apa itu eksistensial, apa itu universal. Kalau dari situ teman-teman belum paham, tolong tanyakan bagian itu. Oke, asumsinya sudah paham. Kalau jadi di dalam soal itu kan akan ada dua pernyataan. Contoh kayak gini. Semua ini nggak bakal muat di sini. Di mana ya? Di sini deh. Semua orang suka ayam. Tidak ada, tidak, tidak ada orang yang suka ayam, nggak muat makan telur. Ini, nggak usah fokus ke kalimatnya, tapi fokus ke subjeknya. Ini, Miss. Semua tidak ada. Kalau subjeknya itu diawali kata semua atau dan atau ya, tidak ada, maka kesimpulannya, kan ini soalnya dua nih. Semua orang bla 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 tidak ada bla bla bla. Maka kesimpulannya, jawabannya itu akan diawali kata semua atau kata tidak ada. Poin pertama itu. Poin kedua, kalau subjeknya kata semua, terus premis kedua ini yang ini, dia ganti tuh pakai kata-kata ada atau sebagian atau beberapa. Maka kesimpulannya kata di awal yang muncul di kesimpulan itu kalau nggak beberapa ya sebagian. Atau, nah, poin ketiga, kalau pernyataan itu diawali kata sebagian dan teman-teman mereka itu, maka kesimpulannya sebagian. Atau cara gampang saya, kalau teman-teman ketemu soal yang kedua subjeknya itu dunianya di universal, berarti semua tidak ada, setiap, semua tidak, maka kesimpulannya harus univ lagi. Terus, kalau teman-teman ketemu soal yang subjeknya itu univ dan
subjeknya itu eksis, maka kesimpulannya eksis. Oke. Lalu, kalau soal ini dua-duanya eksis, maka kesimpulannya eksis. Begitu. Dan ini bersifat fleksibel ya. Maksudnya bisa dibolak-balik. Ini cuma contoh aja. Posisinya bisa dibolak-balik. Miss Putri Sekar, apakah menjawab? Kalau belum jelas bilang. Eh, mau nanya lagi, Miss. Boleh? Jadi kalau misalkan itu tuh berarti posisinya tetap tetap kan ini kan Unif ketemu Unif, terus Unif ketemu Eksis. Nah, kalau misalkan pernyataannya Eksis ketemu Eksis itu mungkin nggak sih, Miss, yang kayak di nomor 2 itu? Eksis ketemu eksis nomor 3. Yang nomor 2 kan Unif itu semua, beberapa itu kan Eksis. Nah, misalkan dia di Balik. kesimpulannya Eksis juga, apakah ada soal yang kayak gitu? Ada? Ada, Miss. Ada kok. Ada. Oh, Iya, ada. Dan ini fleksibel ya, Miss, posisinya ya. berarti nggak ini ya, posisi dimanapun tetap pakai pernyataan P1 sampai 2 ini tetap kayak gini, nggak ngaruh posisinya mau dimanapun ya, Miss. Iya, enggak. Dia bisa di Nah, 1, bisa di 2. Ya, enggak. thank you, Miss. Oke, ada lagi? Aman? Oke, kalau aman kita ke soal ya, biar nggak terlalu lama di sini. Tapi kalau emang teman-teman masih belum paham, tanya. Oke, silakan. Saya nggak akan nulis jawabannya dulu. Silakan diketik jawabannya. Oke, saya tambahin dulu. Kalau suatu premis, kan ada 2 premis ini. Ini premis pertama, ini premis kedua. Premis pertama aman, ada kata sebagian. Premis kedua, duh, kok nggak ada semua? Kok nggak ada tidak ada? Kok nggak ada sebagian? Nah, kalau nggak ada subjeknya kayak gini, berarti kita asumsikan subjeknya itu semua. Nah, silakan diketik ya. Sebagian mahasiswa tidak ada sekali ya. Tiga orang yang sudah jawab. Oke. Oke. Aman. Nah, glow. Ya ditulis lengkap dong. Sebagian doang, sebagian. Yang saya disebut tebak-tebakan ini. Sebagian. Oke. Cara mengerjakannya sama seperti pola tadi. Oke, good teman-teman. Bener kok, bener semua. Teman-teman coret kata-kata yang sama. Ya. Di soal ini kita bisa melihat ada kata-kata yang sama yaitu menyelesaikan sidang skripsi. Coret. Jadi jangan dimunculin lagi di jawaban. Berarti ini juga kita coret. Oke. Coret kata-kata yang sama. Pastikan kata-kata yang sama itu tidak muncul lagi di jawaban. Kita bisa eliminasi. Berarti Denmark bukan. Eropa bukan. Sekarang tinggal teman-teman lihat aja. Semua ketemu sebagian. Berarti kan kesimpulannya sebagian.
Selesai. Oke, good, Marcin. Ada yang mau bertanya di sini? Kalau kecepatan bilang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, next. Silakan. Eh, yang dihilangkan cuma kata-kata yang sama, kata-kata yang nggak sama jangan dihapus. Hayo, Miss Ulfa, hayo, hayo. Iya, teliti lagi. Hmm, Hani, Hani, bisa nih teliti lagi. Oke, saya baca yang lain ya, bukan berarti salah atau benar, tapi dibaca dulu. Miss Iva, yang dihapus hanya kata-kata yang sama. Macam-macam ini, ada yang penarinya muncul dulu, ada yang aktrisnya muncul dulu. Eh, Vea, Miss Vea, kalau di soal tidak ada kata tidak, jangan diberi kata tidak. Tidak hanya muncul kalau di soal ada kata tidak. Oke, oke, oke. Sudah mulai diperbaiki jawabannya. Ini pilihan. Oke, kita tahu di sini ada yang penting teman-teman tahu lah kalau penyanyi itu dicoret gitu kan. Masalah menarinya muncul lagi atau enggak sebenarnya itu debatable. Cuman at least teman-teman tahu. Kata-kata yang sama itu ada kata-kata penyanyi, penyanyi. Jadi tolong yang penyanyi-penyanyi masih dimasukin di tulisannya, tolong dihapus. Ada kata beberapa, ketemu semua, jawabannya beberapa. Oke, tolong jangan pernah menjawab hanya kalau di soal nggak ada kata hanya. Tolong jangan nyebutin kata tidak atau bukan kalau di soal nggak ada. Ya, sampai sini sebelum saya next, ada yang mau tanya nggak? Ini saya tanya, Boleh, Miss Sulfa? izin bertanya Miss terkait dengan jawaban. Ya. Kadang saya suka bingung kalau misalnya untuk menyimpulkan itu apakah bisa dibolak-balik, misalnya kalimat yang di bawah duluan yang didahulukan baru di atasnya atau seperti apa gitu. Itu kadang bikin saya bingung. Oke, makasih, Miss. Terima kasih. Heeh. Ada ketentuannya, apakah boleh dibalik atau enggak? Ini pertanyaan bagus, teman-teman. Karena ini kalau teman-teman salah juga bakal salah nanti. Kalau subjeknya beberapa, kalau dia pakai kata beberapa, boleh dibalik, Miss. Maksudnya bukan beberapa doang. Kalau dia masuk ke kelas eksis, subjek-subjek eksis, itu teman-teman boleh bolak-balik. Jadi kita itu boleh bilang beberapa aktris dapat menari atau beberapa menari atau beberapa penari adalah aktris. Itu boleh. Dengan syarat depannya, subjeknya itu hanya boleh di dunia eksistensial. Ya, jadi teman-teman boleh bolak-balik. Makanya tadi jawaban teman-teman itu sebenarnya benar. Ya, yang aktrisnya dulu muncul duluan boleh atau ditaruh belakang boleh. Tapi kalau subjeknya itu masuk dunia universal,
Ya, itu nggak boleh teman-teman balik. Ya, contoh. Nah, semua semua apa ya? Semua bapak itu laki-laki. Semua bapak itu laki-laki. Apakah semua laki-laki itu bapak? Belum tentu. Nah, that's why kalau subjeknya semua, itu teman-teman nggak boleh balik. Karena artinya beda. Tapi kalau subjeknya beberapa, ada sebagian, mau teman-teman bolak-balik kayak gimana pun, tetap benar kok jawabannya. Gitu. Menjawab Miss Ulfa? Ya, Miss, terima kasih. Sama-sama. Yang lain gimana? Aman ya? Boleh? Amin. Next. Oke. Habis. Oh ya, ini. Silakan tulis ABC-nya aja. Satu orang sudah menjawab. Dua orang sudah menjawab. Tiga orang, empat orang, lima orang, enam orang. Tujuh orang, sembilan, sepuluh, 17. Oke. Marsil belum jawab ya? Ya, baca dulu, baca dulu. Kita tunggu Septi. Tak ada suaranya ini, Septi. Yuk, jawab yuk. Iya, Jawab ya. Mm, 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 mm. iya, Miss. Ya, Kian hadiah ulang tahun sahabatnya. Oke. Oke. Marsil. Malah. Ya, kita bahas. Ada kata-kata yang sama. Apa kata-kata yang sama? Perangko. Ya, perangko, ganti warna. Perangko, perangko. Berarti yang ada kata perangko salah. Perangko, perangko, perangko. Berarti kalau enggak Amerika, Belgium. Sebagian ketemu semua, kan jawabannya sebagian. Sebagian. Biar lebih cepat ngerjainnya. Oke? Gitu ya. Ya mungkin teman-teman bisa kok gitu. Cuman kan kita nyari cara lebih cepatnya ya. Karena teman-teman kan dikejar waktu. Oke, Amerika. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan. Kalau enggak, kita next. Next. Satu orang sudah menjawab. Kenapa yang lain terdiam? Dua orang, oke. Dua orang beda jawaban.
3 orang. Oke, tidak sendiri dia, nggak ada temannya. 4 orang, makin terpojokan. Oke, ada temannya. Oke, makin beda lagi. Baru 6 orang. Waida. Ayo Miss Waida. Oke, Miss Eka. Nurmawati. Miss Eli, oke udah jawab. Shiva, oke. Miss Hani. Miss Yani, oke. Oh, wow. Cuma Denmark ini yang nggak ada yang milih. A, B, C, E. Kepilih semua ini. Ini kalau yang ngajar Miss Roni teman-teman dimarahin ini ya. Karena tadi yang cowok kena ini, kena semprot ini. Oke. Ada kata tidak ada di sini. Mana ini? Ada kata tidak ada dan kata semua. Kita tahu pasti jawabannya kalau nggak tidak ada ya semua. Tapi karena ada kata tidak, ya kan? Berarti kan teman-teman harus cari jawaban yang ada kata tidaknya juga kan? Kan normalnya gitu. Ya kan? Dia negatif nih. Kepencet. Dia negatif nih. Berarti ya cari yang ada kata tidaknya lagi. Berarti kalau nggak Amerika, Eropa. Nah, tinggal kita baca. Tidak ada baju bermotif bunga, bla 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 yang laku terjual. Semua model terbaru di butik bla 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 merupakan baju bermotif bunga. Wih, kata bermotif bunganya muncul 2 kali. Berarti kata ini nggak boleh muncul lagi. Amerika atau Eropa? Kita lihat Amerika. Oh, ada bunga nih. Tidak boleh muncul. Eropa. Kalau di soal ada kata tidak, tolong di jawaban teman-teman cari yang maknanya mirip kayak tidak. Tidak, bukan, kayak gitu ya. Karena berarti soal itu negatif. Jadi tolong dicari. Bertanya yang masih jawab Belgium, masih jawab Kanada, masih jawab Amerika. Aman ini? Ya, oke. Teman-teman kalau nggak tahu, walaupun teman-temannya semua benar dan cuma Anda satu orang yang salah, ngomong ya. Karena nanti pas TBS kan nggak bareng-bareng, ya kan? Mending malunya sekarang, mending bingungnya sekarang. Yuk, ada titik di Miss, apa? Mau ngomong itu ya? Ya titik di sini. ini Miss, kan di soalnya tuh universal semua. Betul. Semua sama tidak ada. Jadi kalau misalkan universal semua itu pilihnya yang tidak ada di opsinya. Yang iya. Semuanya di semua yang semua kalimat semua itu dihiraukan aja. Oh, kalau kita pakai pola yang tadi, kemungkinan jawabannya kan ada 2. Karena dia dua-duanya universal, berarti jawabannya itu universal juga. Bisa semua, bisa tidak ada. Kan kayak gitu. Tapi, karena tidak ada itu bermakna negatif, berarti ya cari yang ada kata negatifnya gitu. Atau secara nggak langsung ya iya. Berarti kalau semua sama tidak ada, berarti kesimpulannya tidak ada. Ya, karena kan tidak itu adalah negatif. Gitu, In. Miss, Mm. Mas Miss. Sama-sama. Wow, sejauh ini. Miss Fean. Miss, izin tanya soal sebelumnya. Boleh. Ntar ya, teman-teman. Ya, mau mastiin Miss ketika soalnya itu P1-nya adalah beberapa, soal yang beberapa atau sebagian itu Miss, itu Ya. jawabannya apakah selalu beberapa juga? Nah, ketika di multiple choice ini yang beberapa cuma satu,
apakah boleh kita langsung menjawab yang beberapa atau sebagian itu aja? Jadi nggak perlu membaca sampai selesai soalnya, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Pertama, kalau beberapa sama semua, iya, pilih yang beberapa. Tapi kata beberapa ini boleh digantikan oleh teman-teman mereka ya. Ada sebagian, tidak semua, ya, dan teman-temannya. Itu. Jadi di dalam jawaban dia nggak selalu kata beberapa, tapi boleh turunan dia. Itu yang pertama. Terus kalau di dalam soal, apakah misal beberapa cuma satu nih, hantam aja Pak Miss kayak gitu kan, biar nggak usah baca gitu. eh Miss akan 85% bener jawabannya, tapi ada 15% yang Ya, salah Miss. benar. Boleh nggak, Miss? Ini persentasenya kayak gini. Jadi 85% pola ini bisa dipakai ya. Yang langsung mau hantam silakan, tapi masih ada potensi yang salah. Kayak gitu. Tapi kalau Miss merasa, aduh ini saya bakal lama banget nih kalau harus mempertimbangkan itu. Oh berarti hantam aja nggak apa-apa. Toh yang salah lebih sedikit. Kayak gitu. Tapi kalau Miss merasa waktunya masih cukup ya untuk menganalisis, saran saya dibaca dulu. Kayak gitu. Karena ya balik lagi kayak ini kan cuma cara cepat mengerjakan gitu Miss. Jadi nggak 100% bener. Tapi kalau kepepet, pakai, hantam. Tapi kalau waktunya masih banyak nih, baca dulu. Kayak gitu. Menjawab nggak? Gimana? Gimana? Menjawab tak? Siap menjawab, Miss. Terima kasih banyak. Cukup tercerahkan. Iya, Sudah menjawab. Terima kasih. sama-sama Miss Yeni. Oke, kita lanjut. Tadi sudah ada yang jawab dan jawabannya sama semua. Terima kasih teman-teman. Berarti teman-teman ingat yang dijelasin ya. Tidak ada ketemu semua, maknanya negatif. Berarti kalau enggak Belgium, enggak ada. Oke, Belgium. Pantas kok cepat, karena nggak ada pertimbangan lain ternyata. Oke. Ingat ya, tapi jangan lupakan mencoret kata-kata tadi. Belgium itu menjadi jawaban karena dia itu nggak ada kalimat mahasiswa semester 5, mahasiswa semester 5. Oke, nggak ada semester 5. Oke, silakan. Silakan Miss Yani, polanya diperhatikan. Satu orang sudah menjawab, berapa detik dari dia? Nggak ada semenit. Dua orang, tiga orang. Wah, persebaran jawabannya. Oke, cuma ada dua pilihan. Dan teman-teman pilih itu kok. Oke, kita bahas. Terima kasih. Dia bilang kata tidak ada dan kata beberapa. Berarti karena Unif ketemu eksis, berarti jawabannya kalau enggak sebagian, ya beberapa. Kan gitu. Kalau enggak Amerika, ya Denmark. Untungnya teman-teman jawabannya ini. Ingat, ada kata tidak, teman-teman. Tidak kan maknanya negatif. Kita lihat yang Amerika. Sebagian hewan yang berbahaya bagi manusia bukan hewan peliharaan. Oh, oke. Ada makna negatif di sini. Simpen dulu. Yang Denmark, beberapa hewan peliharaan berbahaya bagi kehidupan manusia. Loh, mana kata tidaknya? Amerika. Ini kita belum baca premisnya ya. Kita cuma pakai analisa kata-kata itu tadi. Bertanya yang masih salah karena banyak banget yang jawab Denmark. Jangan teman-teman cuma hantam kata beberapa ya doang. Nggak ngerti, Miss. Nggak ngerti.
Gimana itu? Nggak ngertinya di bagian mana? Nggak ngerti itu luas ini. Nggak ngertinya yang itu kan tadinya pilih yang E kan. Loh Itu kok, ternyata di kok A. Maksudnya D bukan E, Ah, yang D. ah, ah. Terus itu kan jawabannya di A yang ada bukan begitu kan? Itu gimana cara Eh, logikanya? Yang oke. Biar saya tahu menjelaskannya sejauh mana. Kenapa milihnya D? kan di situ kan ada hewan liar. Hewan liar kan sinonim ke hewan yang berbahaya. Tak kira begitu kan? Kan ada kan sama tuh hewan liar premis satu premis dua dihilangkan. Terus barulah pilih-pilih yang punya D gitu. Oh, oke, paham. Hmm, saya jelaskan pakai pola dulu, lalu saya jelaskan secara logika, pola pikirnya. Ini gimana cara ngilangin ini ya? Bentar. Kalau Miss mau pakai pola, oke, good. Jawaban Miss itu mendekati benar. Kenapa? Karena Miss udah mulai paham nih. Kalau tidak ada ketemu beberapa, jawabannya ya beberapa. Kayak gitu kan? Atau sebagian. Pokoknya semua kata yang masuk ke eksistensial. Jadi nggak harus beberapa. Persis yang ditanyain sama Miss Yani tadi. Tidak harus beberapa, tapi kata-kata eksistensial. Jadi pertimbangan jawaban kita itu ada dua. Kalau nggak Amerika, Denmark. Tapi jangan sempat jangan puas dulu. Kita harus memperhatikan. Kalau di soal itu ada kata tidak, Miss, ya kan? Tidak ini kan berarti dia nggak ada, kayak gitu loh. Negatif. Nah, karena dia tidak, ya udah kita cari. A, pertimbangan A dan D, itu mana sih yang kalimatnya juga negatif? Sebagian hewan yang berbahaya bagi manusia, bukan. Oh, bukan sama tidak, itu kan maknanya sama-sama negatif. Yang Denmark, beberapa hewan peliharaan berbahaya bagi kehidupan manusia. Loh, kok nggak ada tidaknya? Itulah kenapa Denmark salah. Penjelasan menggunakan logika pola pikir. Premis pertama bilang, tidak ada hewan liar yang menjadi hewan peliharaan. Bahasa gampang kita ngomong, nggak ada loh hewan liar yang kita pelihara, ya kan? Berarti nggak ada hewan liar yang kita pelihara. Ada nggak? Nggak ada. Pokoknya semua hewan liar nggak kita pelihara. Premis kedua bilang, beberapa hewan liar membahayakan bagi kehidupan manusia. Beberapa hewan liar membahayakan, nggak ada hewan liar yang kita pelihara. Yang Denmark bilang, beberapa hewan peliharaan berbahaya. Loh, kata siapa? Kan yang berbahaya hewan liar. Dan hewan liar kan nggak kita pelihara. Kenapa jadi hewan peliharaan yang berbahaya? Kan nggak masuk logikanya. Ya, bertanya Miss Iva, tanya lagi. Aduh. Oke, jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau teman-teman bisa menggunakan logika, pakai logika dulu. Tapi kalau memang waktunya mepet dan teman-teman merasa kayak daripada nggak dijawab gitu ya, polanya silakan digunakan. Ya, tapi sekali lagi, pola itu juga dari cara berpikir kok, logika kok. Jadi harusnya sama. Next, boleh? Miss izin tanya. Boleh. Ya, Miss, jadi di pola tadi ini kan hanya disebutkan P1-nya adalah semua, semua sebagian. Lah, kalau tidak ada ini apakah turunan dari sebagian ya, Miss? Oh, tidak ada itu turunan dari semua, Miss. Bentar. Saya tulis kok, tidak ada 16 ya. Ini loh, ada kok. Oh, yang di sininya. Yang di polanya tadi, Miss. Ini kelihatan Pola nggak? yang yang atas. Ya, Nah, yang ini kan. ini kan semua semua sebagian. Nah, iya, tidak ada tuh masuk sini, Miss. Tidak ada tuh kan universal. Ya, universal itu kan Oh, temannya berarti semua. tidak tidak terpacu di P1 atau P2 ya kan tadi soalnya P1-nya adalah tidak ada.
Kan ini Oh, P1-nya di sini tulisannya semua sebagian. sebentar. Tidak ada itu semua ya, Miss? Tidak ada itu tuh temennya semua. Sama dengan semua. Oke. Heeh. Oke, Eh, Miss. sebentar. Jangan oke dulu nih. Saya belum oke. Semua, semua itu satu rumah dengan tidak ada. Jadi dia tuh maksudnya Ada. universal. Nah, satu rumah. Tapi secara makna nggak sama ya, Miss. Semua sama tidak ada tuh beda. Kayak semua makan nasi. Sama tidak ada yang makan nasi kan beda. Yang satu makan nasi semua, yang satu nggak ada. Secara makna dia beda. Cuma secara posisi rumah tuh, mereka serumah. Oke? Oke. Terus, menjawab pertanyaan yang kedua Oke. tadi, apakah ini fleksibel, Miss? Boleh dibolak-balik? Boleh. P1, P2-nya boleh dibolak-balik, Oh, tapi ngerjainnya tetap sama. oh, oke. Oke? Itu ya, Oke, Miss? Miss. Terima kasih. Sama-sama. Miss, yang tadi itu yang hewan peliharaan tadi yang berbahaya tuh, Saya itu ini. Mm-mm. semua itu tidak ada, berarti semua bareng ketemu dengan sebagian gitu ya, Miss. Betul. Unif ketemu eksis jadi dapatnya eksis gitu, Miss. Betul. Iya, itu maksudnya. Oke, Miss. Oke. Ada lagi? Aduh, pegel juga mulut ini ya. Ya, terakhir sebelum... Oh iya, coba dijawab dulu ini. Saya mau swab. Loh, kok jalan sendiri? Satu orang sudah menjawab, dua orang. Oke. Ini berapa orang ini? Ya banyak kayaknya. Tuh, Pida cepet juga nih kalau kenal orang ini. Satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, delapan, 9, 10. Wesh, dah. Nggak usah dijelasin, jawabannya sama semua. Adakah yang nggak jawab? Kalau teman-teman nggak jawab dan nggak tahu, bilang nggak tahu ya, biar saya bisa notice dan menjelaskan. Karena asumsi saya kalau semua yang jawab itu udah benar, berarti teman-teman udah paham. Oke, berarti aman. Kita next ya. Kali ini aman. Sejenis, aman juga nggak ini? Coba. Wih, cepet banget Mas Ufo. Oke. Wish. Tessa, Marsil, Ayu, Ruwaida, Ufa, Thea. Kelewat sampai dia jalan sendiri. Oke, soal ini sama ya. Teman-teman udah tahu tidak ada sama sebagian. Sebisa mungkin cari yang beberapa. Eh, pola yang saya sampaikan malam ini itu masih di permukaan ya teman-teman. Maksudnya akan ada pengembangannya. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan ke soal yang kan harusnya kalau semua sebagian, jawabannya sebagian, kayak gitu kan ya, normalnya kita. Tapi nanti teman-teman akan dihadapkan soal yang jawabannya tiba-tiba semua, kayak gitu. Tapi itu kita pelajari nanti ya. Untuk malam ini, yang paling tidak tertanam dulu nih, cara mengerjakan yang ini, kayak gitu. Oke? Itu yang saya maksud 15% tadi. Yang 15% yang
Melenceng. Oke, ini silakan. Coba kita cek. Ah, aduh. Dari jam berapa tadi kita mulai yang ini? Oke, oke, oke. Ada persebaran yang berbeda, ada yang D, ada yang B. Oh, good. Ya paling nggak teman-teman tahu lah sebagian beberapa. Oke. Eh, untuk teman-teman yang masih kesulitan dalam menentukan pilihan jawaban, saya nggak tahu ini membantu atau enggak untuk beberapa orang ya. Kita itu terbiasa membaca semua dulu. Jadi kalau teman-teman ketemu tipe soal yang beberapanya muncul di atas, terus semuanya muncul di bawah gitu ya, bacanya dari bawah aja nggak apa-apa. Jadi baca dulu yang semua. Jadi biar kita tuh terbiasa kayak, oh semua orang kenapa? Kayak gitu. Ya, bacanya dari kata semua. Nanti sini sudah selesai, baru teman-teman naik ke atas. Saya rasa itu lebih mudah. Kayak gitu. Oke, semua ketemu beberapa, berarti kita ikut yang eksistensial sebagian atau beberapa. Ya kan? Tinggal teman-teman baca aja nanti, yang mana yang lebih pas. Beberapa pegawai kantor pusat tidak mengikuti rapat evaluasi, yang dia nggak ikutin tuh rapatnya, nggak ikut rapat, tapi semua wajib buat laporan. Yang Belgium, pegawai kantor pusat membuat laporan, oke, good, karena wajib, tanpa ikut rapat, bisa jadi, tanpa itu berarti tidak. Yang Denmark, pegawai kantor pusat ikut rapat, duh, kan tidak ikut, kok jadi ikut, tetapi tidak buat laporan lah. Kan wajib buat laporan, kok malah tidak? Belgium. Yang masih salah, Miss Iin, Miss Hani, monggo kalau mau tanya. Rara, Miss Rara, Tia, Tia salah. Oke, ada yang mau tanya nggak? Kak, boleh tanya nggak? Boleh? Kalau saya itu kebiasaan membaca semuanya soal sama jawaban. Nah, jadi itu waktunya apa ya, terbuang lama gitu loh, Kak. Maaf, Miss, apa? Saya kurang bisa mendengar jelas. Coba gimana? Ya, kalau saya itu terbiasa baca ini dulu sampai selesai daripada mulainya, gitu Kak. Oh, nggak apa-apa, Miss. Itu Nggak benar. apa-apa ya. Itu cara yang benar kok, cara yang benar. Pola Ya, ini kan cuma digunakan kalau waktunya tuh tinggal sedikit gitu ya. Daripada Miss nggak jawab sama sekali, ya udah dipakai pola ini. Boleh itu boleh. ya, ya. Ya, Berarti itu aku juga ya baca apa namanya jawabannya sama soalnya itu tetap dipakai. Tapi kalau misal kepepet waktunya apa ya terburu-buru baru cari polanya gitu ya Mas ya. iya. Polanya yang tadi yang cepet tadi.
Iya, benar Oh kayak ya, gitu. Kalau masih punya apa? waktu, silakan dibaca dan usahakan bacanya yang dari kata semua, biar gak terlalu lama. Karena kalau Miss bacanya dari kata beberapa, Miss akan bekerja 2 kali nanti. Kayak gitu ya. Jadi bacanya dari Iya, kata semua. Boleh, Miss? makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita istirahat. Karena sudah jam segini. Nggak ada yang mau ditanyakan? Ya, mau tidur nih. Gak ada Miss. Nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman kerjasamanya. Besok silogisme akan dilanjutkan. Nanti kita seling-selingan sama Miss Ridam, ya. Kalau analitis, teman-teman sama Miss Cindy nanti. Apa Marsil? Oh, ada Mister Idam ya, Miss. Ada, sama Miss Cindy juga nanti. Sebentar, ada yang tanya ini. Tadi fokus ke kata tidak di pilihan D, Miss. Nggak tahu kalau ada kata tanpa di pilihan D. Oh iya. Dicek dulu ya. Iya ya, hati-hati ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih kerjasamanya. Let's close our meeting today by reciting Hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Oke, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmunya Alhamdulillah. ya, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diingat ya. Oke, terima kasih. Amin, Miss. Terima Ya, kasih, Miss. Kasih, Miss Widya. oke, dadah. Kasih, Miss. Wassalamualaikum Kasih, warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Ya, saya close ya. Makasih, Miss. Yuhu.